Maka nih ada masail nih, ada masalah-masalah. Nah, kita kalau belajar bab niat di Safina, di kitab-kitab fikih, kita nanti ada belajar, ada kalanya niat tergantung ibadahnya. Ya, sholat lah contoh, ada kalanya cukup qasdul fi'li, usolli. Ada kalanya harus ta'yin, apa jenis sholatnya? Usolli sunatul duha, usolli sunatul witri. Ada kalanya harus nyebutin fardhiyah, harus nyebutin fardhon. Nah itu masalah timbul karena masalah ini nih, karena maksud dunia. Apa maksud dunia? Dari maksud dunia ini timbullah masalah-masalah. Nanti apakah wajib nyebutin usolli apa kagak? Kalau itu anak kira wajib semuanya. Cuman apakah harus ta'yin apa enggak, nentuin jenis sholatnya apa? Dari sini nih timbulnya masalah itu. Apakah di situ harus nyebutin fardhon apa kagak? Dari sini timbulnya masalah itu. Apakah wajib nyebutin lillahi ta'ala dalam niat? Dari sini timbulnya masalah itu. Jadi masalah ini semua terbangun dari bab maksudun niat. Islamic Brotherhood Television. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sabi'an maqsudun niyah. Sekarang pembahasan yang ketujuh tentang maksud daripada niyah. Kan kita haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Itu kan pembahasan yang berkaitan dengan niat. Ini ada haqiqatun, hakikat niat, hukmun, hukum niat, mahallun, mahal, tempatnya niat. Niat itu di mana, di lisan apa di hati. Wa zaman, waktunya niat kapan. Kaifiyatun, cara niat. Syartun, syaratnya niat, udah kita bahas tuh. Syaratnya niat seperti apa? Adamul munafi, adamut taraddud, atau jazm fi niyah dan seterusnya. Dengan segala pengecualiannya. Sekarang yang ketujuh wa maksudun hasan, yaitu maksudun niyah. Maksudun niyah, 7 hal pembahasan yang berkaitan dengan niat. Kita udah masuk yang ketujuh sekarang. Kita dikit aja sampai azan asar. Setelah azan asar mungkin kita bisa langsung sholat. Nah, setelah azan asar sedikit, setelah itu kita bisa langsung sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qasdul ladzi syuri'atin niyatu min ajlihi amran. Ya, tujuan disyariatkannya niat. Al-qasdul ladzi, tujuan alladzi yang syuri'atin niyatu disyariatkan niat min ajlihi karena qasad tersebut. Amran, ada 2 tujuan. Apa sih tujuannya niat? Al-awwal, yang pertama, tamyizul ibadah anil adah, untuk membedakan antara ibadah dengan adah, dengan kebiasaan. Itu tujuan niat tuh, supaya beda yang mana yang ibadah, yang mana adah, yang mana yang rutinitas sehari-hari doang, bukan unsur ibadah. Famathalan, contoh kata Dr. Abdurrahman hafizahullah, al-wudu'u wal ghuslu, yang namanya wudu dan mandi. Yang namanya wudu dan mandi, pakai air ke muka, ke tangan, wudu, ke rambut, ke kuping. Begitu pula mandi, ngeratain air ke seluruh badan. Itu qad yakunu litandhif, ada kalanya cuma buat bersih-bersih doang. Awit tabarrud, ada kalanya buat nyegerin doang. Tabarrud tuh ngedinginin, nyegerin, kalau bahasa lebih ini nyegerin. Mandi supaya seger. Awlil ibadah, ada kalanya memang buat ibadah. Apa yang membedakan antara wudu untuk tandhif, tabarrud atau ibadah? Apa yang membedakan antara ghusl untuk tandhif buat bersih-bersih doang, atau buat nyegerin doang, atau buat ibadah? Wal mumayyizu huwa niyah, yang membedakan adalah niat yang ngebedain. Nah, maka tujuan daripada niat tamyizul ibadah adalah adah. Nah, kalau nggak ada niat, nggak ketahuan mana yang mandi yang buat ngangkat janabah, mana yang mandi buat sunnah Jumat, mana yang mandi yang sekedar buat seger, mana yang mandi yang sekedar buat bersih-bersih. Kalau nggak ada niat nggak ketahuan. Nyiramnya sama, airnya sama, ratanya sama, sabun samponya sama. Wa kadzalika shaumu, begitu pula puasa. Qad yakunu lil himyah, ada kalanya orang puasa untuk himyah. Himyah ini pantang. Himyah ini pantang. Hah? Diet. Pantang, diet. Ada puasa buat diet. Awit tadawi, ada kalanya buat berobat. Orang kalau mau operasi kadang tuh disuruh puasa dulu sekian jam.
Nah, puasa beda-beda operasi, makin gede operasinya biasanya makin lama puasanya, beda-beda. Ada awilil ibadah, ada kalanya puasa buat ibadah. Terlepas dari puasa buat ibadah pun mempengaruhi kepada kesehatan, terlepas dari itu. Tapi tujuan puasanya buat apa? Ada yang emang pure buat diet, ada yang pure buat berobat, ada yang pure memang untuk ibadah. Walaupun buat ibadah nanti salah satu dampak positifnya kesehatan. Maka yang membedakan antara 3 jenis puasa itu apa? Wal mumayyizu huwan niyah, yang membedakan adalah niat. Sama wa kadzalikal julusu fil masjid, begitu duduk di masjid. Qad yakunu lil istirahah, ada kalanya ya buat istirahat aja, rebahan. Siang-siang panas-panas lagi ngegojek, ya ada masjid, ada AC-nya dingin nih. Kebetulan masuk rebahan di dalam. Ada nggak yang begitu? Ada, banyak. Aulil ibadah, ada kalanya duduk doang. Ini saya nggak bicara sholat, duduk doang di masjid. Ada kalanya buat ibadah, apa? Iktikaf. Apa yang membedain? Duduknya sama, tempatnya sama di masjid, orangnya sama. Yang membedakan wal mumayyizu huwan niyah, yang membedakan adalah niat. Maka tujuan daripada niat tamyizul ibadah anil adah. Nah, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua selain untuk membedakan antara ibadah dan adat, tamyizu maratibil ibadati ba'dihha min ba'd, untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadah, ba'dihha min ba'd, sebagian ibadah dari yang lainnya. Karena ibadah itu punya maratib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada ibadah yang sholatnya sama-sama 2 rakaat. Tapi 2 rakaatnya bisa jadi subuh, bisa jadi sholat qobliyah subuh. Sama-sama 2 rakaat, tapi 2 rakaatnya bisa jadi qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur itu waktu keluarnya sama. Waktu keluarnya sama. Qobliyah itu masuk waktunya dengan masuknya waktu zuhur. Keluar waktunya kapan? Walaupun orang udah sholat zuhur. Tapi setelah itu baru qobliyah boleh. Karena keluarnya waktu qobliyah itu sampai keluar waktu. Sampai masuk waktu asar. Apa yang membedakan? 2 rakaat sama-sama 2 rakaat. Rukunnya sama di dalamnya, yang membedakan antara keduanya niat. Membedakan satu tingkatan ibadah dengan ibadah lainnya, yang membedakan niat. Mandi sama-sama mandi Jumat sama mandi besar. Yang membedakan niat. Nyiramnya sama, ngeratainnya sama. Yang satu Jumat, yang satu mandi besar, yang ngebedain niat. Nah, ini tujuan kedua daripada niat, tamyizul ibadat ba'dihha min ba'd, untuk membedakan tingkatan-tingkatan ibadat. Famathalan al-wudu, contohnya wudu, wal ghuslu dan ghusul, was saumu dan saum. Ya, qad yakunu fardhan, ada kalanya fardu, wa qad yakunu naflan, ada kalanya sunnah. Wudu, mandi, puasa, ada kalanya fardu dan sunnah. Wal mumayyiz, yang membedakan antara yang 2 jenis itu apa? Wal mumayyiz huwa niyah, yang membedakan niat. Nah, di sini dia bukan membedakan puasa ibadah dengan puasa diet, bukan. Sama-sama ibadah, cuman yang ngebedain untuk tingkatannya, yang satu sunnah, yang satu wajib. Dibedakannya dengan apa? Niat. Tamyiz maratibil ibadat. Wa tayammum qad yakunu 'anil hadatsil asghar, ada kalanya untuk hadas kecil. Wa qad yakunu 'anil hadatsil akbar, ada kalanya tayammum untuk hadas besar. Rukunnya sama-sama ngambil turab, kemudian sama-sama yang diusap muka sama tangan. Nggak beda tuh antara dua-duanya. Bukan gara-gara kalau tayammum buat mandi besar terus gulung-gulung di pasir, mesti rata pasirnya sebadan. Agak. Itu ngopinya kurang jauh yang begitu. Tayamum mau hadas kecil, hadas besar, jenis tayamumnya sama, nggak ada beda. Rukunnya sama, syarat tayamumnya sama, cara tayamumnya sama, nggak ada beda. Baik untuk tayamum untuk hadas besar atau hadas kecil. Wal mumayyizu, yang membedakan li ahadihi ma'anal akhar, dari salah satu terhadap salah satu dari yang lain. Yang membedakan apa? Wan niyah, yang membedakan niat. Jadi tujuan niat yang pertama untuk tamyiz al-'adah ibadah anil 'adah, yang kedua tamyiz maratibul ibadat ba'dihha min ba'd. Maka ini ada masail nih, ada masalah-masalah. Nah, kita kalau belajar bab niat di Safina, di kitab-kitab fikih, kita nanti ada belajar
ada kalanya niat tergantung ibadahnya. Ya, sholat lah contoh, ada kalanya cukup qasdul fi'li, usolli. Ada kalanya harus ta'yin. Apa jenis sholatnya? Usolli sunatul duha, usolli sunatul witri. Ada kalanya harus nyebutin fardhiyah, harus nyebutin fardhon. Nah itu masalah timbul karena masalah ini nih, karena maksud dunia. Apa maksud dunia? Dari maksud dunia ini timbullah masalah-masalah. Nanti apakah wajib nyebutin usolli apa kagak? Kalau itu anak kira wajib semuanya. Cuman apakah harus ta'yin apa enggak? Nentuin jenis sholatnya apa? Dari sini nih timbulnya masalah itu. Apakah di situ harus nyebutin fardhon apa kagak? Dari sini timbulnya masalah itu. Apakah wajib nyebutin lillahi ta'ala dalam niat? Dari sini timbulnya masalah itu. Jadi masalah ini semua terbangun dari bab maksud dunia. Jelas ya? Baik, kita masuk. Kita bahas mungkin satu dulu. Masalah yang ada 5. Ada 5 perkara yang terbangun di atas masalah maksud dunia. Yang pertama, yataratab ala maksud niyatis sabiqi khamsatu umur. Maka terbangun atau terlahir dari masalah maksud dunia yang telah lalu itu khamsatu umur. Ada 5 perkara. 5 perkara. Ahaduha yang pertama, apa? Ada mushtiratin niyah fi ibadatin la takunu adatan aw la taltabisu bighairiha. Nah, karena kan tadi niat itu tujuannya untuk membedakan antara ibadah dan ada. Untuk membedakan antara ibadah dan ada, maka masalah yang pertama ada musyriratin niyah, enggak disyaratkan niat fi ibadatin di dalam sebuah ibadah yang la takunu adatan, yang enggak mungkin jadi ada. Sehingga dia enggak bisa saru dengan ibadah tersebut enggak bisa saru dengan ada. Sehingga enggak butuh niat karena enggak mungkin jadi ada. Aulatal tabis bighairiha, atau tidak saru dengan yang lainnya. Jadi kalau ada bentuk-bentuk ibadah yang enggak akan pernah serupa dengan ada. Ibadah itu nggak akan pernah serupa dengan ada, atau dia nggak pernah jadi ada, pasti jadi ibadah. Dalam hal-hal seperti itu maka tidak disyaratkan untuk tidak disyaratkan untuk niat. Tidak disyaratkan untuk niat. Wa minal amtsilah, contohnya al-imanu billah, iman kepada Allah. Bisa nggak jadi ada iman kepada Allah? Nggak bisa. Wal ma'rifah billah, khauf, roja, wan niyatu, niat itu sendiri niat, ya udah ibadah, nggak butuh berniat lain. Wa qiraatul Qur'ani, bisa nggak baca Quran jadi ada? Nggak bisa, baca Quran itu otomatis ibadah. Hati ente ngerti nggak ngerti, faham nggak faham, niat nggak niat, khusyuk nggak khusyuk, yang namanya baca Quran itu adalah ibadah. Wal azkar, yang namanya baca zikir ya ibadah. Bukan ada dia, sehingga nggak saru. Beda dengan mandi. Kalau mandi ada kalanya saru dengan mandi bersih-bersih sama mandi buat ibadah, mandi besar, ada kalanya saru. Tapi kalau yang disebutin tadi nggak saru, otomatis jadi ibadah. Sehingga nggak butuh pembeda dengan ada. Karena nggak butuh pembeda dengan ada, maka nggak disyaratkan niat. Itu contoh yang pertama diantara contohnya. Yang kedua at-turuk. At-turuk, ya, meninggalkan maksiat maksudnya di sini. Meninggalkan maksiat. Kan di dalam hukm taklif itu khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf iktidaan. Kalau iktidaul fi'il ada kalanya wajib atau sunnah. Kalau iktidaul fi'ilnya iktidaan jaziman jadinya wajib, ijab. Kalau iktidaul fi'ilnya iktidaan ghaira jazimin jadinya nadab. Nah, iktidaul fi'il, kalau iktidaut tark, khitabullah, perintah Allah, Al-Quran dan sunnah yang isinya mendorong kita untuk meninggalkan sesuatu, itu disebut turuk. Kalau meninggalkannya sifatnya harus, maka berarti itu hukumnya haram. Haram berarti wajib ditinggalkan. Kalau tuntutan untuk meninggalkannya sifatnya penekanan saja tapi enggak harus, maka itu namanya karaha, makruh. Itu namanya turuk. Kita meninggalkan sesuatu, turuk disebutnya. Beribadah dengan meninggalkan sesuatu, turuk. Kalau bahasa usul fikih ada fi'lun ghairu tarkin, fi'lun huwa tarkun. Ada perbuatan ya bentuknya bukan meninggalkan, ngerjain. Ada perbuatan bentuknya meninggalkan. Meninggalkan itu perbuatan bukan? Perbuatan, cuman dia berbuat dengan cara meninggalkan. Di bahasa usul fikih ada fi'lun huwa tarkun, ada fi'lun ghairu tarkin, ada fi'lun huwa tarkun. Nah, fi'lun huwa tarkun. Ibadah dengan cara meninggalkan apa? Manhiyat, hal-hal yang dilarang.
Kita kan ninggalin sesuatu yang dilarang ibadah tuh. Ya, katarkiz zina wa ghairihi, ninggalin zina. Ninggalin zina aja itu udah ibadah. Ninggalin minum khamar aja itu ibadah. Kita nggak ngelakuin apa-apa. Yang kita lakukan itu meninggalkan, nggak melakukan, itu ibadah. Maka yang begini yang namanya ninggalin, apakah nggak sah ninggalin zina kita kalau nggak niat? Nah, itu nggak sah, itu dianggap zina kalau nggak niat ninggalin zina. Apa begitu? Kan kagak. Walaupun tanpa niat kita otomatis sudah ninggalin zina. Dengan ente nggak ngelakuin udah ninggalin, nggak butuh niat. Katarkiz zina wa ghairihi. Walaupun nanti di akhir dibahas, walaupun untuk dapat pahala dia harus ninggalkan zinanya karena imtithalul amr. Karena memang taat kepada perintah Allah, itu untuk syartul thawab, itu syartul thawab. Ya. Ninggalin zinanya bukan karena takut bini. Ada orang ninggalin zina karena takut karena patuh sama Allah, ada karena takut bini. Kalau ninggalin zina karena takut bini, dia nggak dapat dosa zina, bagus. Tapi nggak dapat pahala ninggalin zina. Pahala ninggalin zina. Kalau bini gua agak marah sih, naudzubillah min dzalik, dia udah ngelakuin. Sebagian orang kan sekarang, zaman sekarang di kehidupan modern, ya lakinya zina, bininya zina, nggak apa-apa, dimaafin. Asal gak kawin lagi. Kalau kawin lagi panas. Ada sekarang di masyarakat modern tuh ada begitu. Dulu ada artis, ya, bukan lagi zina, ketahuan bikin film porno. Film pornonya nyebar. Saya nggak perlu sebutin lagi. Lakinya maafin. Girohnya kemana tuh? Anda udah nggak ngerti. Girohnya kemana? Kalau zina bisa dimaafin, kalau kawin lagi kagak bisa dimaafin. Ada tuh sebagian yang begitu tuh. Digosok asal nggak kawin lagi. La haula wala quwwata illa billah. Nasallallahu al-afiyah. Mudah-mudahan anak keturunan kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah, maka falam tahtaj ila niyah, yang namanya turuk beribadah dengan cara meninggalkan sesuatu, itulah tahtaj ila niyah. Nggak butuh niat. Kenapa? Lihusulil maksudi minha. Karena maksud yang dituju itu udah dapat, udah terlaksana. Wahwa jitinabul manhi, yaitu meninggalkan yang dilarang. Bikaunihi, dapatnya al-maksud itu dengan apa? Bikaunihi lam yujad, dengan tidak terlaksana. Bikaunihi lam yujad, dengan tidak terlaksana sesuatu tersebut, berarti kita udah istinabul manhi, nggak dianggap zina. Wa in lam yakun niyah, walaupun nggak ada niatnya. Nah, ya. Naam, yuhtaju ilaiha fi husulil thawab al-mutarattab ala tarak. Ya, kadang-kadang butuh kepada niat. Itu niat ijtinabun nawahi, karena Allah larang, karena Allah. Untuk apa? Fi husulil thawab, untuk dapetin pahala. Ya, kalau emang ninggalin zina ya karena pengen ninggalin aja, bukan karena taat perintah Allah. Yang begitu nggak dapat pahala. Tapi dia nggak dapat dosa zina. Tapi kalau dia ninggalin zina, kenapa? Karena Allah larang, karena takut dosa zina, nggak berani, kan ini larangan Allah. Maka lintasan hati dia ninggalin zina karena takut atas larangan Allah, takut atas azab Allah, itu yang menyebabkan dia dapat pahala. Yusul thawab al-mutarattab ala tarak. Jadi dari segi ijtinabun manhinya itu, menghindari sesuatu yang dilarang, walaupun dia gagal niat, udah dapat. Artinya dia nggak ditulis dosa zina. Tapi untuk dapetin besarnya pahala ninggalin zina, harus ada lintasan hati, minimal lintasan hati dia ninggalkan karena patuh kepada larangan Allah. Makanya ulama ada ngajarin satu amalan, gampang banget tapi pahalanya gede segede-gedenya. Kita diajarin sama guru-guru kita, saban bangun tidur, niat ya Allah ya Rabb, hamba niat di hari ini untuk meninggalkan semua laranganmu ya Allah. Sebagai bentuk ketakwaan dan taat kepada perintahmu dan meninggalkan laranganmu. Hamba niat ya Allah di hari ini untuk meninggalkan semua laranganmu karenamu ya Allah. Itu kita hari subhanallah dapat pahala ninggalin zina, dapat pahala ninggalin mabok, dapat pahala ninggalin riba, dapat pahala, waduh tuh pintu pahala gede banget tuh. Makanya nih ilmu ulama nih fuqaha, orang-orang kalau alim, amalan sederhana bisa dapat pahala gede banget tuh. Itu salah satu fadilatul ilm. Orang kalau ahli ilm, amalan-amalan yang sederhana nggak butuh nguras tenaga banyak, tapi dapat pahala gede banget. Di antaranya tadi tuh, saban bangun tidur, niat untuk ninggalin segala macam kemaksiatan. Jangan cuma niat doang, begitu ketemu dilakuin. Ya, begitu ketemu ya ketulusan niat itu diuji kalau pas ketemu benar-benar ninggalin apa kagak.
Jangan katanya dapat pahala udah deh asal niat aja deh urusan ngelakuin berkagak belakangan nanti. Atau main-main namanya begitu. Tapi kadang-kadang Allah kalau di para ulama menyebutkan man fataha baban min abwabin niyatis salihah fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufiq. Orang kalau buka pintu niat yang baik, satu pintu niat baik dia buka, Allah bakal buka bagi dia 70 pintu kebaikan. Jadi tancepin aja dulu niat yang baik, nanti urusan jalannya Allah yang bukain. Tancepin aja dulu niat buat tinggalin maksiat. Nanti begitu ente tinggalin maksiat, Allah yang bakal bantu ente. Jadi nancepin niat di awal tuh penting banget. Urusan nanti di jalan di tengah-tengah itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kemudian di antara contoh yang ketiga, ini bukan contoh, sebenarnya ini tafri' dari dua masalah dari tadi turuk. Ya, tadi kan yang namanya turuk itu nggak butuh kepada niat ya. Turuk itu nggak butuh kepada niat. Maka sekarang izalatun najasah. Izalatun najasah. Ngebersihin diri dari najis. Mungkin secara sekelebatan kita ngebayanginnya ini fi'il bukan tarak. Kan ngebersihin najis. Itu butuh niat apa kagak? Bukan hadas ya, beda hadas sama najis. Kalau hadas itu hadas kecil, hadas besar yang disebabkan karena mujibatul hadas. Hal-hal yang membatalkan wudu, hal-hal yang membatalkan wajib mandi besar. Ini najis. Ente ngebersihin najis, ada mohon maaf, ada kotoran anak-anak di baju ente, ada darah di baju ente. Wajib nggak niat ketika bersihin najis? Wajib apa kagak niat ketika bersihin najis? Nah, ada khilaf antara ulama. Kenapa khilaf? Karena di sini ulama nanti berbeda. Ngebersihin najis itu masuk kategori fi'lun atau tarkun? Ya salam. Fi'lun atau tarkun? Nggak apa-apa kita undur azannya sedikit, nanti begitu selesai azan kita langsung sholat. Nah, fi'lun atau tarkun? Kalau kita lihat tarkun, ngebersihin najis itu tarkun. Karena kita sebenarnya ngebersihin najis tujuannya pengen ninggalin najis. Ninggalin najis, ngindarin najis dengan cara bersihin najis. Berarti dia masuk kategori tarkun. Ini pandangan di fuqaha nih. Kalau masuk kategori tarkun, maka berarti nggak wajib niat. Karena tujuannya bukan beda. Kalau tujuannya dia pengen ngindarin najis. Walaupun ada fisik ya, ada fisik dengan. Tapi kalau kita mengatakan ini fi'lun, ngebersihin najis, dia berbuat. Berarti fi'lun bukan tarkun. Kalau fi'lun berarti butuh kepada niat. Nah, di sini fuqaha berijtihad. Lamma taraddadat izalatun najasa bainal aslain al-af'al wa turuk. Ketika ada tarik menarik, taraddadat, maju mundur di situ. Izalatun najasah, perbuatan izalatun najasah baina aslain, antara dua hukum asal. Apa dua hukum asalnya? Al-af'al min haitsu innaha fi'lun wa turuk min haitsu innaha qaribatun minha. Dia yang namanya izalatun najasah nih ada tarik menarik. Dia masuk kategori af'al atau turuk. Af'al min haitsu innaha fi'lun, dari segi emang dia perbuatan ngebersihin najis, nyiram, ngelap, perbuatan. Wa turuk, tapi di sisi lain dia masuk kategori turuk. Min haitsu innaha qaribatun minha, karena dia mendekati perbuatan turuk. Mendekati yang namanya meninggalkan, karena emang tujuannya buat ngindarin najis. Meninggalkan najis tujuannya. Maka gara-gara ada dua sudut pandang ini, jara fi ishtiratin niyati khilafun. Maka terjadi khilaf antara ulama di dalam mensyaratkan niat bagi membersihkan najis. Apakah ngebersihin najis itu disyaratkan niat atau enggak? Khilaf. Khilafnya gara-gara apa? Gara-gara tadi. Gara-gara satu sudut pandang dia dianggap fi'lun, satu sudut pandang dianggap warajjahal aktsarun adamahu. Mayoritas ulama mengatakan enggak disyaratkan. Mayoritas ulama madhab Syafi'i mengatakan dalam bersihkan najis enggak disyaratkan nih niat. Yang penting ngebersihin udah. Enggak perlu niat ente. Alasannya apa? Taghliban li musyabahati turuk. Ya salam. Karena kata ulama lebih dominan mirip meninggalkan daripada mengerjakan. Walaupun ana pribadi kalau secara sekelebatan menurut ana lebih mirip fi'il ya. Wallahu a'lam, kita muqallid. Begini ijtihadnya ulama. Secara sekelebatan kita lihat sekilas sih miripan fi'il daripada turuk. Tapi kata ulama lebih cenderung dominan mirip turuk.
meninggalkan daripada mengerjakan. Maka karena lebih cenderung mirip mengerjakan, taghliban li musyabahati turuk, kalau dia lebih cenderung kepada mirip tarak meninggalkan, maka otomatis konsekuensinya jadi nggak wajib niat. Jelas atau tidak? Coba kita lihat ada ibarah fuqahanya nggak dalam masalah ini. La ilaha illallah. Ini kias apa namanya, lupa. Kias yang taraddad baina aslain. Ini salah satu jenis kias nih. Kias kalau ada satu fara', dia kan kias itu kan mengiaskan fara' kepada asal. Karena ada illah jami'ah. Nah, ketika dia ada kemiripan, di satu sisi mirip ke asal yang ini, di satu sisi mirip ke asal yang lain. Maka yang mana yang lebih dominan itu yang dikiaskan ke situ. Ada salah satu jenis kias, lupa nama kiasnya. Nggak disebutin. Ala kulli hal. Dan yang mirip seperti itu kasusnya bahwa nadhiru dzalika aidan. Yang mirip seperti itu juga apa? Ghuslul mayyit, mandiin jenazah. Mandiin jenazah. Wal asafihi aidan adamul istirat. Dia disyaratkan tidak wal asafihi, pendapat yang paling asah mengatakan adamul isyarat, enggak disyaratkan niat ya di dalam mandiin jenazah. Kenapa? Li'annal qasda minhu at-tandhif, karena tujuannya sekedar tandhif. Tujuannya sekedar tandhif. Ka izalatin najasa, sama seperti izalatun najasa, tujuannya yang penting tanzif, bersihin kotoran, ngindarin kotoran, maka lebih mirip tarak daripada fi'lun. Tapi ada khilaf, dalam masalahnya ada khilaf. Tapi yang mu'tamad mengatakan mandiin jenazah enggak wajib niat. Makanya kemarin tuh yang ditanya sama Buya Majid, ya, Buya Zaki Umar, apakah orang kafir boleh nggak mandiin jenazah? Boleh. Kenapa? Karena nggak disyaratkan niat. Islamun Nawawi itu kan disyaratkan kalau ada niat, sedangkan mandi jenazah nggak disyaratkan niat, karena dia tujuannya tanzif, intinya bersih. Hati orang kafir mandiin jenazah muslim boleh. Ya cuman kesian kalau orang yang kafir yang mandiin, akhirnya nanti kesian, akhirnya dia takutnya nggak melengkap mandiinnya, doa-doanya kagak dijalanin sama dia, sunnah-sunnahnya kagak dijalanin, nggak sempurna takutnya. Tapi kalau bicara sah-sah, termasuk niatul khuruj minas shalah. Al khuruj minas shalah. Kalau ente baca sebagian kitab fikih, kalau nggak salah takrib bebe, ada termasuk rukun sholat niatul khuruj minas shalah. Ditakrib kalau nggak salah ya. Ditakrib. Niatul khuruj minas shalah. Wajib nggak ketika salam niatul khuruj minas shalah? Wajib apa kagak? Kalau ditakrib diwajibkan. Tapi itu yang ditakrib muqabil mu'tamad. Itu pendapat nggak mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad mengatakan khuruj minas shalah nggak perlu diniatin, karena otomatis dengan salam dia khuruj minas shalah. Kenapa? Karena alasannya tarak. Khuruj minas shalah kan dia lagi mau tarak, berarti mau ninggalin sholat. Kalau ninggalin nggak usah pakai niat, yang mesti niat itu fi'lun. Kalau mau mulai, yang namanya ninggalin nggak perlu niat. Ada wajib. Makanya pendapat yang ditakrib yang mengatakan salah satu rukun daripada sholat itu niatul khuruj minas shalah, itu pendapat tidak mu'tamad, pendapat nggak kuat dalam mazhab Syafi'i. Alasannya ini, karena khuruj minas shalah itu tarkun, wa tarku la yahtaju ilan niyah. Jadi kaidah tuh, at-tarku la yahtaju ilan niyah. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan ini? Yang Ustaz Salman baru udah dijawab di grup ya? Udah dijawab, udah jelas itu. Nah, bagaimana Ustaz Sultan? Fadhal. Bismillah. Ahsanallahu Habib. Ada hadis yang man hamma bihasanatin fa'amilaha falahu hasanah, dan sampai man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutibalahu hasanah. Yeah. Gimana kalau misalnya orang niat
ngerjain dosa biar dia dapat pahala itu, tapi dia nggak ngerjain. Itu masuk nggak tuh, Bib? Dia misalnya hari niat termalam mabok tapi dia nggak mau mabok, ya biar dapat pahala itu tuh. Wallahu a'lam. Mungkin gini Ustaz, mungkin gini. Ketika dia udah mau ngelakuin, tahu-tahu dia batal ngelakuin. Berarti apa sebabnya dia batal ngelakuin? Kalau dia batal ngelakuin ini tadi karena Allah, dia niat batal ngelakuin memang karena tarkun nahi, otomatis kan dia dapat pahala karena batal melakukan. Ada niat untuk tidak melakukan ketika itu. Jelas ya? Yang menyebabkan dia dapat pahala karena tidak melakukan bukan karena niat melakukannya, tapi karena batalnya. Batal itu kan berarti tarkul manhi. Ketika dia tarkul manhi, kemudian diniatkan karena imtithalul amr wa ijtinabun nahi, karena untuk Allah Ta'ala, di situ dia dapetin pahala. Yang Al-Fakir pahami seperti itu, tapi nanti kita cek lagi di syuruhul hadis. Tapi orang dapat pahala karena meninggalkan maksiat bukan karena hamul maksiahnya. Hamul maksiahnya nggak dapat pahala, nggak ada orang dapat pahala karena hamul maksiat. Hamul dapat pahalanya falam ya'mal hanya itu, kemudian dia nggak ngamalin. Jadi titik tekannya bukan di man hamma bimaksiatin. Orang nggak ada dapat pahala karena hamul maksiat. Nah, tapi titik pahalanya walam ya'malha, dia nggak ngamalin. Nggak ngamalinnya karena apa? Ya kalau memang karena dia takwa Allah, karena memang dia mau jalankan perintah Allah, ngejauhin larangan Allah, maka di situ dia dapat pahala tarkul manhi. Jelas Ustaz ya? Dari kata-kata falam ya'malha, titik tekannya di falam ya'malha, bukan di man hammanya, tapi di falam ya'malhanya. Udah niat emang mau maksiat, mau ngerjain. Toto batal. Batalnya kenapa ya tadi itu? Wallahu a'lam. Tapi nanti kita pertegas lagi, mungkin ada ibarat-ibarat yang lebih wadih dari kitab-kitab para syuruhul hadis insyaallah. Nah. Fadhal, Buya Majid. Cek. Kasus perceraian, sang suami harus dengan niat dan perlakuan atau niat saja atau perlakuan saja. Makasih. Tergantung Ustaz. Cerai itu kan ada sharih, ada kinayah. Kalau lafadznya lafadz sharih dia nggak butuh niat. Lafadz sharih ada 3, lafadz talak, sarah sama firaq. Ada 3 lafadz sharih. Kalau lafadznya lafadz sharih, maka mau niat mau nggak niat tetap jatuh tolak. Yang butuh niat itu kalau lafadznya kinayah. Suami ngomong sama istrinya, pulang lo ke rumah babe lo. Apa maksudnya dia? Kinayah itu kan berarti yahtamil amrin. Bisa maksudnya tolak, bisa maksudnya bukan tolak. Maka ta'ayyan, tujuan dia menjadi ditentukan salah satu dengan niat. Oh tujuan dia emang lagi pengen ngasih gertakan aja, bukan mau nyerain, nggak jatuh talak. Tapi kalau tujuannya mau nyerain, emang mau nyerain, itu sindiran untuk nyerain, maka kinayah talak. Kinayah kalau didukung dengan niat jatuh talak. Jadi talaknya tergantung. Kalau sharih nggak butuh kepada niat, walaupun dia niatinnya lain, enggak, ada niatnya mau gertak doang, tapi kata-katanya talak. Na'udzubillah saya talak, kamu jatuh, tetap nggak ada urusan. Walaupun tujuannya cuma gertak, yang namanya sharih tetap jatuh. Tapi kalau yang namanya kinayah nggak jatuh kecuali dengan niat. Contoh-contoh sharih kinayah banyak. Buka di Minhajut Thalibin. Di Minhajut Thalibin itu paling panjang lebar bab talak. Sampai-sampai ulama Hadramut mengatakan wa talliq fil minhaj. Kalau ente mau bab talak baca, cari di Minhaj. Paling lengkap, paling gamblang, sampai masalah yang aneh-aneh, yang urusan jungkir balik kita gagal pikiran dibahas sama Imam Nawawi semuanya. Bab talak di Minhaj. Fadhal Ustaz Salman. Jelas Buya ya? Nah. Gini Bib, ini menarik nih Bib. Ini ada tamyizu maratibil ibadat ba'diha min ba'd. Nah. Kalau puasa kan jelas ketika kita niat nawaitu shauma ghadin dan adai fardhi, ada kata fardunya. Iya. Artinya ada perbedaan antara fardu dengan sunnah. Yeah. Tapi ketika tayamum, bukankah tayamum dari hadas kecil dengan hadas besar itu sama? Nawaitu tayamum listibahati fardhu shalah. Kan seperti artinya perbedaannya apa? Kalau puasa atau sholat gampang, nusalli fardhu zuhri jelas karena ada qasar ta'arud fardiyahnya. Kalau sunnah ya sunnah misalnya. Kan maratibnya itu di mana tuh Beb? Kalau tayamum kan antara hadas kecil, hadas besar dan apapun. Ketika tayamum niatnya itu tuh juga. Seingat aneh beda Ustaz. Seingat aneh, antum nanti bisa dicek di bab tayamum. Antara tayamum untuk hadas kecil dengan hadas besar niatnya beda. Nanti kita, ini aneh demennya pernyataan Ustaz, pertanyaan Ustaz Salman bikin aneh murojaah nih.
Nah, pertanyaan Ustaz Salman bikinan murojaah jadi buka kitab. Nanti ibaratnya nih kirimin ke grup lagi Ustaz ya. Yang hadir tahu apa sebabnya ada ngirim ibaroh ke grup. Kalau yang nggak hadir bengong, ini ujung-ujung ada apa nih ngirim ibaroh ke grup nih. Nanti kita pastikan Ustaz. Itu di bab tayamum dibahas. Masalah maurutibun itu tayamum dibahas di bab tayamum. Soalnya beda Ustaz. Kalau tayamum itu ada perbedaan antara tayamum untuk hadas kecil dengan hadas besar. Tayamum untuk hadas kecil itu misalkan di tayamum untuk sholat satu fardu selesai. Tapi kalau tayamum untuk hadas besar, dia satu kali tayamum itu bisa beberapa kali untuk, maksudnya dia tidak harus setiap sholat tayamum untuk hadas besar. Itu ada perbedaan di masalah itu. Nanti kita perjelas di grup insya Allah. Ada perbedaan. Baik. Ada pertanyaan lagi? Wallahu a'lam. Ini enggak datang beliau yang biasa nanya. Siapa namanya Ustaz? Hah? Yang rajin selalu nanya, nggak pernah absen beliau, masya Allah. Walaupun sepuh, tapi mana sakit atau apa? Biasanya nggak pernah absen beliau itu. Hah? Ada acara? Oh, masya Allah. Salam buat beliau ya. Karena nggak pernah absen. Kenapa ya tahunya nggak absen? Karena nanya terus. Jadi kita hafal ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Habib Muhammad.